Tadi betul katanya Bu Evi, saya tuh sebelumnya aktifnya di pelayanan anak gitu ya. Tetapi kemudian seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak saya juga bertambah begitu ya. Dan saya punya tips and tricks nih, rekan-rekan semua ya, advice. Kalau kita melayani satu komunitas yang umurnya itu sama dengan anak-anak kita gitu ya, dengan kita bertambah umur, maka yang kita sebut anak-anak itu kan nambah juga ya umurnya ya. Dulu saya waktu masih kuliah gitu ya, yang saya pikir anak-anak itu anak-anak sekolah minggu. Tapi waktu saya sendiri sudah punya anak, terus anak saya bertumbuh remaja, maka yang seumuran anak-anak saya kan remaja. Sekarang anak-anak saya sudah pada lulus kuliah gitu ya. Jadi sekarang saya juga melihat bahwa komunitas kaum muda ini juga adalah seumuran anak-anak saya. Nah, keuntungan dari kita melayani sebuah generasi yang dekat dengan kita, dalam hal ini saya sebagai seorang ibu, itu menolong saya untuk lebih memahami ya, lebih mengerti apa yang sebetulnya sedang menjadi pergumulan di usia tersebut. Nah, itulah sebabnya saya naik kelas terus ya. Jadi dari awal itu saya aktif mengajar anak-anak, kemudian waktu saya punya baby, saya membuka kelas bayi, lalu membuka kelas balita. Jadi buku-buku saya itu urut ya, sesuai dengan perkembangan anak saya. Setelah kelas bayi, kelas balita, lalu creative teaching itu untuk yang usia SD, lalu yang following Bible instructions itu mulai naik kelas. Jadi SD-nya udah yang madya, tapi dipakai remaja juga bisa begitu ya. Nah sekarang posisi saya sekarang sudah lebih naik lagi, yaitu melayani remaja dan pemuda. Nah ini mungkin sedikit persingkatan apa perkenalan singkat dari perjalanan saya selama ini di dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya izin share screen untuk saya bisa memberikan sedikit background latar belakang kenapa pelayanan remaja di zaman ini itu kayaknya harus ekstra gitu ya, ekstra mikir, ekstra energi dan ekstra semuanya. Sedangkan mungkin di zaman kakek nenek kita dulu sepertinya nggak ada yang terlalu heboh gitu. Kayaknya dari generasi ke generasi bahkan mungkin materi pembinaannya bisa diturunkan gitu ya. Kalau sekarang kok sulit gitu ya, sulit sekali. Nah, salah satunya memang karena perkembangan teknologi yang sangat cepat ya. Bahkan bukan perkembangan teknologinya, bahkan percepatannya pun itu sifatnya ekstrim. Nah, ini salah satu kendala di era digital juga Bapak Ibu ya. Jadi memang akses itu semakin terbuka begitu. Jadi inilah yang juga sedang kita hadapi dengan kondisi anak-anak remaja kita sekarang. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Yayasan Lembaga Sabda. Saya sudah kenal Sabda lama sekali ya, mungkin sudah 20 tahun lebih menjadi rekan sepelayanan juga. Untuk hari ini Sabda mengundang saya dengan presentasi yang berjudul Gereja Ramah Generasi Digital. Nah, sebetulnya kalau ngomong generasi digital ini rada tricky juga gitu. Apakah cuma remaja? Enggak loh. Ini yang anak-anak ini sebetulnya juga generasi digital ini ya. Nah, saya akan mengawalinya dengan menunjukkan perbedaan generasi. Bapak Ibu, kita ini semua pernah remaja, betul ya? Cuman kita itu waktu remaja di zaman seperti apa? Nah, itu tentu berbeda. Mungkin hari ini rekan-rekan semua Bapak Ibu yang usianya di atas 60 tahun, itu mungkin masa remajanya dulu yang di foto paling kiri itu ya, yang masih hitam putih itu. Sedangkan Bapak Ibu yang seumuran saya 50 plus plus itu kita adalah generasi X gitu ya. Masa remaja kita cukup menyenangkan, tetapi belum ada internet, belum ada smartphone gitu ya. Kemudian muncul generasi yang baru berikutnya, generasi Y atau millennials. Nah, ini menarik generasi ini karena mereka mengenal internet di usia remajanya. Tapi masa kecilnya belum. Jadi masa kecilnya juga masih mirip-mirip dengan generasi X. Tapi begitu remaja, mereka sudah tahu apa itu internet. Nah, generasi Z ini lebih unik lagi karena mereka tidak bisa hidup tanpa internet. Mereka tidak tahu gimana rasanya hidup tanpa internet. Nah, generasi alfa masih kecil, jadi belum ada yang remaja. Ya, generasi alfa umumnya masih usia TK atau usia SD. Ditambah hadirnya COVID. COVID itu kita alami, semua generasi mengalami COVID. Tapi nanti dampaknya itu akan sangat berbeda. Terutama buat generasi Z, karena generasi Z itu waktu terkena COVID,
mereka masih di usia peralihan dari anak-anak menuju ke remaja. Dan itu nanti dampaknya sangat besar. Sedangkan generasi Y itu yang paling diuntungkan karena COVID. Karena mereka yang mampu beradaptasi dengan sangat cepat. Generasi X 50-50 lah. Ada yang tidak berhasil gitu ya. Ada yang terseok-seok, ada yang survive. Tetapi kalau baby boomers itu adalah generasi yang paling kewalahan gara-gara COVID. Mulai dari kesepian, gaptek, dan seterusnya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, memang tidak bisa lagi gereja itu mendesain pelayanan itu sifatnya terkotak-kotak. Karena nanti kalau semakin terkotak-kotak, semakin tidak terhubung. Begitu ya. Semakin tidak bisa connect dan tidak bisa memahami dan tidak bisa bersama-sama bertumbuh sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini sekilas saja. Kalau Bapak Ibu yang baby boomers itu masa remajanya nonton TV yang ada lemarinya itu ya. Dan mungkin zaman itu adanya cuma TVRI gitu. Nah, sedangkan generasi saya yang generasi X itu masa remajanya diisi dengan berkutat belajar komputer XP gitu, yang masih pakai floppy disk. Tetapi generasi Y itu sudah ada internet. Sehingga nanti mereka adalah generasi pertama yang memang sangat fasih. Nah, generasi Y ini yang sekarang adalah orang tua dari generasi Alpha. Jadi kebayang banget itu generasi Alpha pinternya kayak apa, kemampuan adaptasi dengan teknologinya kayak apa. Sedangkan generasi Z itu adalah anak dari generasi X gitu ya. Yang dulu mama papanya masih belajar komputer XP, itu tertatih-tatih gitu. Sehingga sekarang masih sering nanya gitu ya. Ini HP ini kok diapain gitu ya. Jadi kita masih kadang-kadang itu rada apa ya, rada kewalahan mengikuti versi-versi yang terbaru. Tetapi generasi Z sekarang adalah betul-betul pengguna AI gitu ya. Nah, ini loh Bapak Ibu, tantangan yang sedang kita hadapi. Itulah kenapa pelayanan di gereja itu harus mampu beradaptasi juga dengan teknologi, dengan gaya hidup, gitu ya. Dengan bagaimana orang-orang di zaman ini tuh menjalani kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau kita masih menggunakan zaman penjajahan Belanda dulu untuk style pembinaan, pakai buku PA gitu ya. Buku PA-nya masih buku cetak gitu. Nah, itu tuh sudah kehilangan daya tariknya sama sekali. Meskipun dari sisi konten itu nggak masalah, tetapi perlu diadaptasi penampilannya, cara penyajiannya. Jadi boleh dibilang kita itu sekarang lebih banyak main di tampilan, main di kemasan. Dan anak-anak sekarang itu tipe visual banget gitu. Kalau tidak ada visual yang kena itu buat mereka, mereka nggak akan mau lihat isinya. Nah, ini adalah tantangan kita tentunya ya. Nah, ini tadi saya berikan sedikit catatan highlight. Saya nggak bahas semua, saya akan ambil kata kuncinya saja. Generasi Y, nah ini kalau kita melayani anak muda kita harus tahu ya, mereka tuh terlambat menikah sekarang. Bahkan ini adalah satu generasi yang memang mulai menjalani gaya hidup yang betul-betul berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Kalau di zaman saya, 25 plus plus belum menikah, kalau untuk perempuan ya, waduh itu sudah diomongin satu kampung gitu ya, satu kampus gitu ya. Kok kayaknya telat menikah, nggak laku dan seterusnya. Tetapi untuk generasi Y, nggak apa-apa. Umur 25 itu nggak diributin, umur 30 aja nggak diributin gitu ya. Nah, ini berarti akan memunculkan apa? Gaya hidup yang baru. Gaya hidup menjomblonya itu lebih lama. Lalu muncul juga isu-isu bagaimana mencari teman hidup. Karena saking mobilenya, saking sering pindah-pindah dan segala macam, tidak bisa lagi menemukan teman hidup itu seperti generasi X. Di kampus ketemu, di SMA ketemu gitu ya, di gereja ketemu jadian. Dan generasi ini tuh setahun kerja praktek di Bali, 2 tahun di Bogor gitu. Nanti setahun lagi di Singapura. Tahun berikutnya sudah pindah lagi ke US ngambil studi lanjut. Nah, ini nih ada satu pergumulan besar buat generasi ini. Bagaimana mereka membina relasi, terutama relasi yang nanti sifatnya akan betul-betul dekat. Jadi ini adalah satu tantangan yang generasi muda sekarang hadapi. Nah, bagaimana dengan generasi Z ya? Ini yang di bawahnya. Generasi Z ini sekarang usianya remaja dan sebagian kuliah. Mereka adalah betul-betul digital native.
Mereka lahir itu sudah ada internet. Sehingga mereka, janganlah kita memarahin mereka. Kenapa kalau handphonenya disita gitu ya atau dibatasi itu kayak mau mati rasanya. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan mereka rela tidak makan gitu ya, lebih rela tahan lapar daripada HP-nya diambil. Ya, itu karena memang mereka tidak tahu rasanya hidup tanpa smartphone gitu. Mungkin mereka bisa betul-betul stres, frustrasi, depresi gitu ya, menuju panic disorder kalau memang tidak ada smartphone gitu. Bukan berarti ya sudah kalau gitu dibiarkan. Tidak. Masalahnya adalah kita sebagai generasi yang lebih tua perlu memberikan edukasi, perlu memberikan apa ya, bimbingan ya, cara menggunakan smartphone dengan baik. Nah, generasi ini untuk hari ini ya, kita nggak tahu 10 tahun ke depan karena generasi alpha akan menyusul. Untuk saat ini adalah generasi yang paling terdidik ya. Yang istilahnya pendidikan tinggi itu pasti akan mereka lalui gitu. Beda dengan generasi saya. Generasi saya tuh masih banyak yang lulusan SMA langsung kerja dan baik-baik saja gitu ya. Tetapi generasi ini tidak. Nah, Bapak Ibu, setiap generasi ini punya stylenya sendiri-sendiri. Misalnya, kita balik lagi ke generasi milenial. Eh, Waktu generasi milenial ini masih masih sedang bertumbuh gitu ya, dan mereka memulai masuk dunia kerja. Mereka punya gaya hidup itu hangout di kafe, ngopi-ngopi itu sambil kerja, gitu ya. Kerja itu nggak seneng di kantor yang monoton. Mereka punya working space gitu. Jadi memang gaya hidupnya sama sekali berbeda dengan generasi pendahulunya. Kalau generasi Z yang menarik adalah mereka adalah open generation. Mereka terhubung dengan internet. Mereka terbiasa kolaborasi dengan siapa saja. Ditambah COVID. COVID itu membuat generasi ini harus bisa belajar sendiri. Karena waktu COVID guru-gurunya gaptek. Jadi mereka di sekolah itu malah nggak dapat apa-apa gitu ya. Maksudnya sulit sekali untuk mereka belajar. Satu, karena gurunya kesulitan mendeliver materinya. Tetapi dua juga mereka juga nggak terbiasa gitu ya dengan model belajar dan yang tidak lancar begitu. Akhirnya mereka terbiasa apa? Apa-apa cari sendiri, apa-apa cari sendiri, apa-apa tanya teman, apa-apa tanya Google gitu ya. Akhirnya mereka juga terbiasa untuk mencari informasi itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan juga dari TikTok, IG gitu ya, banyak anak-anak muda itu belajarnya otodidak. Mau belajar bahasa Jepang, bahasa Korea gitu ya. Mau belajar apapun, termasuk belajar coding gitu. Mereka itu banyak sekali yang otodidak. Nah, inilah generasi yang kita layani. Jadi bagaimana mungkin kita melayani generasi yang seperti ini, cara hidupnya seperti ini, lalu kita pembinaan sama mereka, itu stylenya masih zaman penjajahan Belanda dulu, itu yang pakai apa buku turun temurun gitu ya, nggak nyambung sama mereka. Nah, kita bersiap-siap menyambut generasi alfa yang kita juga belum tahu ini nanti perilaku remajanya seperti apa. Tetapi perilaku anak-anaknya sudah bisa terlihat. Mereka harus sangat dibantu, ditolong, dikondisikan, di nurture gitu ya, untuk urusan apa? Relasi sosial. Karena mereka kurang sekali kemampuan untuk berelasi dengan sesamanya, baik itu dengan teman sebaya maupun dengan orang dewasa. Lalu mereka ini sangat terpengaruh dengan dunia luar. Jadi bisa jadi dunia maya itu pengaruhnya lebih besar daripada dunia fisiknya. Jadi gaya hidup digital ya, fisik dan juga digital itu tuh sudah ngeblend untuk yang di generasi ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rekan-rekan semua secara singkat eh, latar belakangnya kenapa kita perlu untuk punya strategi dan pendekatan yang berbeda. Nah, kalau kita perhatikan, kita ngomong usia remaja ya, kaum muda. Remaja itu pendek, Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu melayani usia remaja, kita tuh harus ngitung waktu. Kita cuma punya waktu optimal dan maksimal itu cuma 6 tahun. Kalau kita pakai SMP SMA. Kalau kita pakai kuliah, bolehlah ditambah mungkin 2-3 tahun. Kenapa nggak 4 tahun? Nggak bisa. Nanti kalau sudah di tahun terakhir itu mereka banyak kerja praktek, mereka banyak pindah, mereka banyak mobile dan segala macam, kita sudah relatif nggak bisa ketemuan. Maka kita harus memikirkan solusi lain, yaitu pertemuannya harus bersifat digital ya, harus online. Nah, inilah kenapa penting
sekali kita untuk memikirkan baik-baik. Oke, di masa yang singkat ini kita harus fokus dalam apa? Strateginya apa? Dari pengalaman saya, Bapak Ibu, nanti kita akan banyak diskusi di sini. Saya menyarankan ada satu sistem yang digunakan itu namanya mentoring berjenjang. Sebetulnya ini adalah bentuk pemuritan, tetapi pemuritan yang saya buat berlapis-lapis sesuai dengan kelompok usianya. Misal, yang paling bawah itu adalah kita, generasi dewasa, yang sudah lebih mapan, sudah bekerja, punya profesinya masing-masing. Nah, generasi ini itu harus menjadi mentor bagi yang pemuda. Pemuda itu kategorinya adalah mereka yang sudah kuliah dan sudah bekerja dan meniti karir tapi belum menikah gitu ya. Jadi itu kita masukkan yang di kelompok usia pemuda. Berarti di pemudanya sendiri itu nanti ada dua lapis Bapak Ibu. Dan ini kebutuhannya berbeda. Yang sedang kuliah berarti kan dari remaja baru masuk tuh. Sedangkan yang masuk ke dunia kerja, ini beda juga. Yang masuk ke dunia kerja lebih dekat ke kita. Tetapi kenapa saya kasih warna merah di situ? Karena ini adalah kelompok usia yang paling krusial, yang paling produktif. Gereja kalau tidak punya kelompok usia ini, rada-rada mengkhawatirkan Bapak Ibu. Itu lampu kuning menjelang lampu merah gitu ya. Jadi kita harus melihat bagaimana sebuah gereja itu sehat dan sebuah gereja itu nanti pelayanannya bisa cepat maju gitu ya. Maka kita butuh katalisator yang namanya kelompok usia pemuda yang bekerja. Kalau yang kuliah itu agak sedikit susah karena yang kuliah itu pasti pindah-pindah. Yang bekerja sebetulnya juga pindah-pindah sih. Tetapi yang bekerja ini lebih bisa diandalkan karena mereka lebih dewasa. Yang kuliah itu belum. Kuliah itu terlalu banyak faktor yang nanti akan membuat mereka tuh ketarik sana sini. Tapi kalau yang sudah bekerja itu enggak. Komitmennya juga lebih bagus. Jadi, waktu itu saya ngatur strateginya, saya memulai dari kelompok pemuda yang bekerja terlebih dahulu. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak punya orang dewasa, nggak apa-apa. Tapi harus punya satu grup, nggak usah banyak juga, satu grup, tapi yang komitmen. Itu di usia pemuda yang bekerja. Maka nanti mereka lah yang akan menolong kita, generasi yang lebih atas ini, untuk menjangkau remaja pemuda. Jadi harus yang pemuda. Nah itu masalah. Sedangkan banyak gereja kan kehilangan anak mudanya. Gereja kehilangan anak muda dengan berbagai macam faktor dan alasan. Mulai dari mungkin gerejanya kurang update, tetapi bisa juga gerejanya di kota kecil. Sehingga usia pemudanya itu pindah ke kota besar. Nah, ini tantangan-tantangan ini nanti kita diskusikan ya. Tapi ini prinsipnya begini, seperti ini dulu yang saya ingin tawarkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk nanti kitanya berdiskusi. Nah, nantinya teman-teman yang bekerja ini akan mentoring yang kuliah. Lalu yang kuliah akan mentoring yang SMA, yang SMA akan mentoring yang SMP. Nah, demikian seterusnya nanti yang SMP pelayanannya ke sekolah minggu. Itu yang saya sekarang sedang terapkan di gereja. Tetapi janganlah mereka dibuat terlalu terkotak-kotak. Tadi itu yang saya ceritakan adalah sistem mentoring berjenjangnya. Tetapi jangan lupa, semua anak muda ini itu dikumpulkan di dalam satu komunitas yang sama, di mana kita mengerjakan pelayanan bareng dan lain-lain. Nah, jenis pelayanannya pun berbeda. Saya menyarankan di sini adalah jenis-jenis pelayanan yang sifatnya project based. Bisa dengan kita menyelenggarakan camp internal, silakan. Bisa dengan kita mengadakan mission trip, go ahead, gitu ya. Bisa dengan kita bakti sosial, gitu ya, ke kampung di sebelah gereja. Apapun namanya, silakan. Pokoknya project. Kenapa? Project itu akan menyatukan semua anak muda. Karena dengan kita mengerjakan project, tidak ada energi yang terbuang, tidak ada SDM yang terbuang. Semua anak muda akan memberikan kontribusinya. Paling gampang kontribusi fisik, tapi kemudian ada kontribusi pengetahuan, ada kontribusi skill, ada kontribusi yang lain-lain. Nah, ini adalah contoh beberapa kegiatan saya yang sifatnya project, dan ini dikerjakan dengan kolaborasi kadang-kadang ya. Jadi bukan cuma dari gereja internal,
Tetapi kami kerjasama dengan pihak A, B, C, D, dan segala macam, lalu bersama-sama untuk melakukan pelayanan ini. Jadi project itu bukan endingnya, Bapak Ibu. Project itu cuman kendaraannya, cuman toolsnya. Contoh, dengan adanya project, misalnya saya bikin Camp Narnia, maka itu akan ada sekian bulan sesi persiapan. Loh, sesi persiapan itu sebetulnya sama dengan pemuritan, Bapak Ibu. Cuman ini pemuritan yang dikemas kayak lagi casting bintang film gitu. Ini adalah jenis pemuritan tapi dengan kemasan yang kekinian. Sehingga anak muda senang kalau dilibatkan. Lalu kalau kita bilang, oke, untuk terlibat di dalam pelayanan ini, kita butuh persiapan ya, kita butuh pembinaan ya. Loh, mereka dengan senang hati kok. Itu yang Camp Narnia itu pertama kali saya desain itu 2012 apa 2013, saya lupa ya. Udah 10 tahun lebih ya. Saya itu cuma minta sekitar 70 orang waktu itu untuk jadi bintang filmnya itu. Lo yang daftar lo 100 lebih, apa nggak posting gitu ya. Lalu kemudian saya sudah bilang, wajib pembinaan 10 sesi kali 3 jam, nggak boleh bolos sekalipun. Datang loh Bapak Ibu, datang. Itu tuh saya waktu itu juga sempat wow gitu ya, saya sempat heran. Dan itu bukan berarti saya yang kelola, enggak. Saya kan cuma sutradaranya gitu ya, saya orang belakang layar. Tetapi saya punya tim, itu yang betul-betul anak muda yang menggerakkan anak muda. Jadi saya juga belajar dari pengalaman saya bahwa untuk menggait anak muda, kita butuh anak muda. Kita itu penasehatnya, kita sintayongnya gitu ya. Kita pelatih yang di pinggir lapangan gitu. Timnasnya yang main, pelatihnya nggak ikut main gitu. Pelatihnya itu cuma kasih advice, atur strategi, melatih, mempersiapkan. Nah, disitulah kalau kita melihat pelayanan ini sebagai satu kesatuan tubuh Kristus ya, maka kita harus tahu peran kita masing-masing gitu. Buat kita yang dewasa, maka peran kita itu di belakang layar gitu. Yang menyediakan panggungnya itu buat anak-anak muda. Dan anak-anak muda tuh paling senang dilibatkan project. Kalau cuma sekedar kegiatan rutin yang mingguan itu, mereka juga jenuh. Mereka juga bosan. Dan mereka merasa begini, aku cuma dimanfaatin sama gereja. Cuma disuruh-suruh jadi gitaris, jadi pianis, jadi apa. Kadang-kadang mereka nggak enjoy. Tapi kalau kita mengatakan kepada mereka, yuk kita bikin project. Apalagi kalau kita tanya, kamu mau project apa? Wah, itu lebih luar biasa lagi. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini cuma foto-foto saya aja. Nanti kalau ada yang tertarik, saya bisa cerita macam-macam di setiap detailnya itu. Intinya adalah apa yang lagi mereka sukai, yang lagi mereka gemari, itu yang kita jadiin bungkusnya. Gitu ya. Yang tengah dextrose itu sebetulnya niru Harry Potter, yang kanan itu FBI, Following Double Instruction, yang kiri bawah itu pas lagi rame-ramenya acara top model, yang bawah tengah itu idenya dari Pirates of the Caribbean gitu ya. Udahlah, boleh ambil lah film apapun gitu yang mereka lagi senang, yang mereka lagi gandrungi, ayo itu kita jadikan project. Nah, ini numpang promo juga nih Bu Evi. Kebetulan untuk tahun ini saya mulai kolaborasi dengan berbagai macam pihak yang tidak lagi hanya dari satu gereja, tetapi ini sifatnya interdenominasi. Jadi ini saya juga membuka diri buat Bapak Ibu rekan-rekan semua yang mau kirimkan anak mudanya. Kami bulan Juni ini akan bikin acara namanya Republic of Impact, yaitu camp untuk remaja usia SMA untuk mereka menemukan panggilannya. Nah, di dalam proses mereka menemukan panggilan ini, mereka itu akan diajak masuk ke sebuah republik imajiner. Nah, namanya Republic of Impact ini. Konsep acaranya adalah gamification, yaitu mereka betul-betul main ya, seperti ya ibaratnya seperti main di Kidsania, tapi ini untuk remaja. Dan pendampingnya, pembimbingnya itu adalah betul-betul kakak-kakak mereka yang sudah terjun di profesinya masing-masing. Jadi ada yang lawyer, ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada chef, ada ahli IT, ada orang yang kerja di kementerian. Nah itu semua konkret gitu, itu semua real gitu. Jadi bukan cuma bermain peran, tetapi memang betul-betul nanti akan dipertemukan gitu ya dengan kakak-kakaknya ini. Nah ini adalah tim acara yang bersama-sama dengan saya mendesain konsep. Jadi saya lebih banyak bertanya, saya lebih banyak mancing gitu ya. Nanti ide-ide itu muncul dari mereka,
muncul dari ya ini orang-orang yang memang hidup di Zamanau gitu. Dan mereka lah orang-orang yang paling dekat dengan remaja atau dengan yang mahasiswa gitu. Saya juga sangat terharu ya dengan proyek ini. Kenapa? Karena awalnya cuma ada 12 orang ini loh Bapak Ibu. Di dalam perjalanan itu nambah terus orangnya. Nambah yang ingin bergabung dan seterusnya. Saya juga mulai kewalahan ini ya. Lama-lama kabinetnya gebuk juga ini ya. Tapi di sini kita bicara tentang bagaimana kita polasi dan kita betul-betul membawa impact ya, membawa dampak untuk orang-orang yang nantinya kita layani. Nah, jadi mulai dari yang sudah bekerja, yang kuliah, sampai yang SMA, SMP itu saya libatkan juga. Jadi nanti tim publikasinya, salah satunya yang mengelola IG kami, itu adalah anak-anak remaja ini. Tapi mereka tidak dilepas, sekali lagi. Ada kakak mentornya itu tadi, yang sudah bekerja itu, yang akan mendampingi mereka. Bahkan kita dapat konsultasi gratis loh Bapak Ibu. Itu tuh kalau hire dia harusnya bayar kita gitu ya karena orangnya kan sudah profesional gitu. Tetapi karena ini kita bersama-sama mengerjakan sebuah proyek, maka banyak remaja diuntungkan dengan kehadiran kakak-kakak ini. Nah ini yang lagi rame nih Bapak Ibu ngikutin nggak drakor gitu ya. Ini ada satu drakor yang lagi seru, yang lagi tayang tengah-tengah, Lovely Runner judulnya. Nah untuk salah satu publikasinya, itu tuh teman-teman remaja keidean untuk bikin adegannya itu kayak drakor, tapi nanti diarahkan untuk promosi. Nah ini ide-ide remaja sendiri. Saya sih cuma ikut keketawaan dan ikut menyemangati gitu ya. Saya di belakang layar. Nah kok pas syuting, pas hujan deras coba Bapak Ibu. Sehingga mereka merasa bahwa Tuhan memberkati usaha mereka gitu ya. Alam semesta ikut bergembira dengan kegiatan mereka. Jadi seru-seruannya ini adalah bagian dari kita melayani remaja. Jadi melayani remaja itu holistik mulai dari relasi mereka, persahabatan, pertemanan, karakter, disiplin, tanggung jawab, melatih skill. Ini juga kameranya mereka sendiri, ide-idenya mereka. Semua tenaga menjadi satu. Sekedar yang cuma bisa lari-lari bawa payung, sampai yang jago fotografi, dan itu kamera harus dilindungi dari hujan. Itu tuh kerjasama yang kompak. Dan nggak perlu saya yang ngatur, mereka bisa ngatur sendiri. Nah, silakan nanti buat Bapak Ibu rekan-rekan semua yang tertarik dengan proyek saya ini yang ke depan ini bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Bulan Juni nanti boleh follow IG-nya ya Bapak Ibu ya, impacthub.sttb. Nah, saya lanjut lagi. Generasi yang sekarang ini adalah generasi yang sangat menyukai pertemanan. Sangat suka berelasi satu dengan yang lain. Itulah kenapa kalau gerejanya nggak seru, mereka akan meninggalkan gerejanya dan mereka cari yang lain. Nah, sehingga bagaimana caranya kita sebagai pembina, pembimbing itu memikirkan, menolong mereka untuk punya networking yang baik, relasi pertemanan yang baik. Bapak Ibu jangan salah paham. Yang saya maksud relasi itu bukan mega church. Gereja kita tidak harus menjadi gereja yang besar sampai remajanya datang ratusan ribuan. Enggak, puluhan aja cukup kok buat mereka sekedar puluhan saja, tetapi kalau mereka punya relasi yang menyenangkan, yang intens, yang mereka bisa pelayanan bareng, hangout bareng, curhat bareng, itu sudah cukup buat mereka. Justru kalau kebanyakan, mereka merasa lonely di tengah mega church yang sedemikian luas sampai nggak kenal siapapun gitu. Tapi kalau cuma sekedar 20, 30, 40, 50 itu tuh jumlah yang bagus, itu jumlah yang bagus. Untuk bisa relatif kenal semua, dan dekat mungkin dengan sekitar separuh atau kurang dari separuh. Itu sudah cukup buat mereka. Ya, ini adalah dua generasi yang berbeda, di mana kalau kita sebagai pembina itu memang betul-betul harus menyelami gaya hidup mereka ya Bapak Ibu. Saya kalau pergi-pergi sama mereka penampilannya nggak kayak mami-mami ya, penampilannya kayak mereka. Sampai pernah kalau ketemu di mall mereka heran gitu. Kalau saya nonton itu saya bawa rombongan remaja gitu ya, bukan ngajak suami gitu ya, tapi bawa rombongan remaja. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk pelayanan yang dikerjakan oleh remaja di gereja saya. Mulai dari kelas 7 SMP ya. Mereka sudah bisa mengerjakan pelayanan online bahkan tanpa saya. Karena sudah dimentor oleh kakak-kakaknya. Mereka mengajar bahasa Inggris secara online di NTT. Itu dimulai waktu pandemi. Coba. Pandemi itu menghasilkan pelayanan baru luar biasa. Dan jalan sampai sekarang. Ya,
Sekarang jumlahnya sudah lebih banyak, mereka yang mengajar sudah ada levelnya, gitu ya. Yang pemula, yang nge-share screen, yang bikin PPT, yang bikin kurikulumnya, semua mereka, anak-anak remaja ini. Saya mah cuma promotor aja. Saya paling kerjaannya pertama cuma buka jalan, dan setelah itu mendorong mereka untuk mengerjakannya sendiri. Nah, untuk konteks yang lebih luas, saya juga mengajak mereka untuk keluar dari tembok gereja. Kami ada kegiatan interfaith, misalnya melayani bersama dengan teman-teman dari agama lain, sama-sama bikin camp, atau pertukaran atau diskusi antar agama. Waktu itu kami juga pernah diundang di acara Gus Durian ya, yang intolerance di Jakarta, dan disitulah pembinaan itu terjadi. Karena sebelum mereka berangkat itu harus PA dulu 3 bulan minimum gitu ya. Supaya mereka kalau ngomong benar gitu. Supaya mereka kalau pendekatan dengan teman-teman yang beda agama itu juga baik gitu ya. Sikapnya toleransi dan seterusnya. Demikian juga pada saat kami mengadakan berbagai macam acara, kami sekarang mulai mendesain acaranya itu hybrid. Jadi pembinaan itu berguna untuk teman-teman pengurus remaja di gereja, tetapi juga disiarkan ya, seperti hari ini ya. Jadi ada streaming YouTube-nya juga. Ada juga acara-acara kami punya namanya itu BTV, itu mereka bikin acara sendiri tentang pembinaan. Dan ini juga materinya sama dengan kalau saya yang diundang jadi pembicara gitu. Saya kasih materi saya ke mereka, saya ajarin mereka, lalu saya minta mereka, oke, sekarang kamu yang jadi pembicaranya. Sekarang kamu yang tampil. Jadi saya juga melatih mereka untuk tampil di depan umum, tampil menyiapkan materi. Dan untuk mengerjakan ini, mereka persiapan betul. Mereka cari waktu, rundingan, diskusi. Nanti materinya dikasih ke saya ACC, baru mereka boleh tampil. Sepanjang tampil juga didampingi. Sepanjang pandemi, kami mengadakan Bible Study, itu sudah mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu selesai dalam waktu 2 tahun. Dan kami juga menambahkan materi-materi yang lain. Bapak Ibu boleh silakan subscribe di YouTube kami, channel YouTube kami. Sekarang sudah ada sekitar 149 video. Dulunya saya kewalahan karena saya bikin materi sendiri. Lama-lama saya mikir betapa bodohnya saya. Saya punya remaja segitu banyak. Akhirnya saya putuskan cara membuat materinya seperti ini. Saya kasih tema besar, lalu saya lempar ke pengurus remaja. Mereka lah yang menolong saya menyiapkan materi dengan cara apa? Membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalau ada materi ini, kamu ingin tahu apa? Waduh, itu pertanyaan luar biasa, banyak sekali. Nah, jadi kalau kita mengerti bagaimana cara kita bekerja dengan remaja, maka pelayanan remaja itu tidak menjadi beban. Pelayanan remaja itu akan menjadi pelayanan yang sangat menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengakhiri presentasinya dengan satu closing statement ini.